Di Jakarta, ada sebuah cerita yang sudah lama beredar di kalangan masyarakat tentang sebuah tempat yang sering dianggap angker dan menakutkan, yaitu Jembatan Ancol. Jembatan yang terletak di kawasan Ancol ini pada malam hari menjadi lokasi yang kisah bermula pada sebuah malam yang sangat gelap sekitar 20 tahun lalu. Seorang gadis muda bernama Laras yang berasal dari keluarga sederhana sering mengunjungi Ancol untuk menikmati pemandangan laut dan angin malam yang menenangkan. Laras adalah seorang perempuan yang memiliki kecantikan luar biasa dan sering berjalan sendirian di sekitar jembatan, mengenakan gaun putih yang melambai-lambai terkena angin laut. Pada suatu malam, Laras sedang berjalan di atas jembatan sambil menikmati keheningan malam ketika tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang di jalan raya dekat jembatan. Sopir mobil tersebut yang dalam keadaan mabuk kehilangan kendali dan menabrak Laras dengan sangat keras. Seketika, tubuh Laras terlempar dan jatuh ke laut, tenggelam tanpa jejak. Keluarga Laras yang sangat terpukul atas kehilangan anak perempuannya mencari kesana kemari, namun tubuh Laras tidak pernah ditemukan. Warga sekitar menduga bahwa kecelakaan itu mungkin merupakan takdir buruk. Tetapi tak lama setelah kejadian itu, cerita yang lebih menyeramkan mulai beredar. Beberapa orang yang lewat di sekitar jembatan Ancol pada malam hari mulai melaporkan pengalaman aneh. Mereka mendengar suara tangisan yang datang dari arah jembatan. Suara itu terdengar seperti seorang wanita yang sedang berduka. Tak jarang, pengendara motor atau mobil yang melintas merasa ada sosok perempuan berpakaian putih berjalan di pinggir jembatan dengan rambut panjang berurat dan wajah yang terlihat sangat muram. Cerita semakin berkembang ketika seorang pemuda bernama Ardi yang penasaran dan ingin membuktikan bahwa cerita itu hanya mitos, memutuskan untuk mengunjungi jembatan tersebut pada tengah malam. Saat ia melintas, Ardi merasa udara malam yang tadinya sejuk berubah menjadi dingin. Tiba-tiba, ia melihat sosok seorang gadis berdiri di ujung jembatan, hanya terlihat samar oleh cahaya bulan yang redup. Gadis itu mengenakan gaun putih, rambut panjangnya melayang tertiup angin, dan wajahnya tampak terbalut kesedihan. Ardi berhenti dan mencoba untuk mendekat, bertanya apakah gadis itu membutuhkan pertolongan. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, sosok gadis itu berbalik dan menatapnya dengan mata yang kosong dan penuh kesedihan. "Tolong temukan aku di sini," ujar gadis itu dengan suara serak, hampir seperti bisikan angin. Tak bisa menahan rasa takut, Ardi berbalik dan melarikan diri, namun sebelum ia bisa menginjakkan kaki ke jalan, ia mendengar suara ketukan di jendela mobilnya yang terkunci rapat. Saat ia melihat keluar, sosok gadis itu kini sudah berada di samping mobilnya, matanya menatap tajam, penuh penderitaan. Seketika, Ardi merasa kedinginan dan tubuhnya seperti tertahan di tempat. Dengan penuh ketakutan, ia menginjak pedal gas dan segera meninggalkan jembatan tersebut, meskipun ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Sejak malam itu, Ardi tak pernah berani lagi mendekati jembatan Ancol. Warga sekitar pun semakin meyakini bahwa arwah Laras masih terperangkap di sana, tidak bisa tenang karena tragedi yang menimpanya. Konon, saat malam tiba, jika ada seseorang yang berhenti atau melintas di dekat jembatan itu, mereka akan mendengar suara tangisan atau melihat sosok gadis berpakaian putih yang melambai di kejauhan, mengundang rasa takut yang mendalam. Cerita tentang hantu gadis jembatan Ancol ini masih sering diceritakan hingga kini, dan tempat itu menjadi legenda urban yang dihindari oleh banyak orang. Mereka percaya arwah Laras mencari keadilan dan kedamaian, berharap agar kisah tragisnya bisa dikenang oleh mereka yang berani mendekat. Terima kasih, jumpa lagi di cerita horor selanjutnya.